Oke, kita masuk ke part 4 ya. Part 4 di sini gua bakal ngejelasin bagaimana detail dari masing-masing fungsi dari fitur yang ada pada panel setting yang sudah dapat disesuaikan langsung on chart ya. Ini kalian bisa sesuaikan dan langsung dapat berfungsi. Semua pengaturan yang ada di sini tanpa perlu kalian pergi ke pengaturan input awal di sini. Jadi pada saat pertama kali kalian memasang Aura Trade Assistant Pro ini, kalian diwajibkan untuk memasukkan lisensi key kalian. Lisensi key ini terbagi menjadi dua tipe ya. Ada yang tipe sewa dan ada yang tipe lifetime lisensi. Karena terdapat sistem lisensi, maka kalian wajib untuk mengaktifkan pada bagian tools, kalian pergi ke option, kemudian kalian pergi ke bagian expert, kemudian pastikan dua web request di sini tercentang ataupun jika kalian belum memasukkan dua ini, kalian wajib memasukkannya dengan cara tinggal klik tambah di sini. Kemudian kalian inputkan dan ketikkan yang sesuai dengan yang tertera pada tampilan di sini. Adapun fungsinya adalah untuk web request API Telegram di sini yang berfungsi untuk ekspor thread ataupun thread settlement yang dikirimkan ke akun Telegram kalian. Adapun script.google.com di sini berfungsi untuk memverifikasi lisensi yang kalian punya. Jika lisensi yang kalian pakai tidak terdaftar, maka kalian tidak dapat menikmati Aura Trade Assistant Pro. Oke, sekarang mari kita bedah seluruh panel item secara mendetail yang ada pada panel setting ini. Anggap seluruh panel setting yang ada ini sebagai pusat kendali kalian, tempat kalian mengatur manajemen risiko dan batas kedisiplinan sebelum kalian masuk ke arena peperangan. Oke, kita mulai pada bagian pertama yaitu General Account and Execution. Terdapat 4 pengaturan yang dapat kalian sesuaikan. Yang pertama adalah account type di sini. Account type di sini berfungsi untuk mendeteksi akun kalian akun standar atau akun send. Jadi, pada saat pertama kalian attach Aura Trade Assistant Pro ini, Aura Trade Assistant Pro akan mendeteksi apakah akun kalian akun standar atau akun send. Namun, setelah kalian attach dan terdeteksi seperti ini, contohnya terdeteksi akun standar dan kalian ingin mengubah akun standar di sini tampilannya menjadi akun send, kalian tinggal klik satu kali di bagian standar ini. Maka tampilannya akan berubah menjadi akun send tentunya. Kemudian kita beralih ke position monitor visual. Saklar position monitor visual di sini jika dinyalakan merupakan kotak pemantauan live PNL yang ada di sini ataupun active position kalian ya. Kotak pemantau live PNL beserta dengan garis SL dan garis TP jika kalian aktifkan. Dan kotak visual ini juga berfungsi untuk Anda merubah SL ataupun TP kalian. Contohnya, pada saat ini ada satu posisi yang terbuka. Jika kalian aktifkan, tampilannya akan seperti ini. Jika kalian nonaktifkan, maka seperti ini. Saran saya ini tetap diaktifkan. Dan tentunya fitur ini hanya berfungsi untuk satu posisi yang searah. Jika terdapat dua posisi yang berbeda arah, maka walaupun ini on, maka tidak akan tergambar visualnya. Contohnya, saya akan open posisi sel saat ini. Dan seperti yang kalian lihat, maka tidak ada visual dari position monitornya. Oke,
Mari sekarang kita close posisi salah satunya yaitu close posisi sell. Dan position monitor di sini akan kembali aktif. Kemudian selain untuk memonitor posisi kalian, PNL kalian seperti saat ini, floating PNL-nya adalah 12, 13 dan sekian ya, seperti yang ditampilkan pada tampilan visual di sini. Kemudian di sini adalah ekspektasi jika harga menyentuh harga TP, maka keuntungan kalian adalah sekian, dan kemudian jika harga menyentuh garis SL kalian, maka kerugian kalian sekian. Perlu dipahami juga, selain sebagai monitor dari live PNL, kalian juga dapat merubah posisi SL dan TP kalian hanya dengan drag and drop di sini. Dan angka yang di sini akan menyesuaikan. Contohnya, saya pindahkan posisi dari TP ini menjadi ke atas. Kalian arahkan ke kotak di sini sampai muncul, drag and modify, lalu kalian klik dan kalian tarik ke atas. Seperti kalian lihat, angkanya berubah-ubah menyesuaikan dari garis yang kalian sesuaikan. Kemudian untuk SL-nya, misalkan saya akan naikkan ke sini. Oke, dan semuanya akan menyesuaikan. Dan juga sudah dilengkapi dengan risk reward ratio yang dihitung berdasarkan garis SL dan TP kalian. Jika kalian open posisi kembali menambahkan posisi kembali, maka SL-nya yang akan disuntikan adalah garis SL yang sudah ada di sini jika position monitor visual ini on. Contohnya, saya menambah posisi kembali, satu posisi buy kembali. Oke, berarti bertambahlah satu posisi kembali menjadi dua posisi aktif. Nah, seperti kalian lihat di sini terdapat dua posisi aktif, dua garis hijau. Nah, garis merah di sini menyesuaikan karena harga entry pertama dengan harga entry kedua dibagi dua, maka hasilnya terdapat di sini. Seluruh garis SL dan TP jika fitur ini aktif, maka akan disuntikan SL dan TP-nya berdasarkan garis SL dan TP terakhir. Seperti itu. Pada saat pertama kali akan menggunakan auto SL dan TP injektor yang kalian sesuaikan di sini. Oke, kemudian kita masuk ke default fixed load. Default atau fixed load adalah ukuran load baku yang Anda gunakan saat Anda melakukan entry. Asalkan fitur load risk management tidak digunakan. Jadi, jika kalian ingin menggunakan Aura Trade Assistant Pro ini hanya sebagai tools eksekusi saja, maka load yang ada di sini merupakan defaultnya berdasarkan dari input yang ada di sini. Contohnya saya naikkan menjadi 0,1. Maka yang ditampilkan seperti ini. Karena tidak menggunakan dari pengaturan Aura Assistant Protection di sini, tidak menggunakan fitur dari Load Risk Management. Jika menggunakan fitur Load Risk Management, maka default load-nya, load yang digunakan untuk eksekusinya akan menggunakan Load Risk Management ini. Untuk menghidupkannya cukup menghidupkan Aura Assistant Protection, kemudian Load Risk Management, maka akan berubah dari 0,1 akan menjadi, misalkan saya set menjadi 2% berdasarkan resiko per posisinya, maka akan berubah menjadi 0,2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke execution delay. Ini dalam millisecond ya. Execution delay di sini merupakan fitur yang berfungsi untuk mencegah pemblokiran dari server broker akibat spam. Karena pada dasarnya Aura Trade Assistant Pro di sini adalah sebuah robot yang berfungsi untuk membantu kalian trading ya.
Semua eksekusi yang ada pada tombol di sini, kecuali tombol sell dan buy yang di sini, itu patuh terhadap execution delay yang ada di sini. Contohnya, defaultnya adalah 100. Jadi jika kalian mempunyai 10 posisi, maka 10 posisi jika kalian ingin close out akan di close bertahap berdasarkan jeda di sini. Artinya, karena di sini dalam satuan millisecond, artinya setiap 1 detik jika kalian inputkan 100 millisecond jedanya, maka akan menutup 10 posisi akan ditutup dalam 1 detik. Ini dapat kalian sesuaikan sesuai dengan gaya trading kalian, dapat diturunkan. Cuma saran saya untuk di akun live mungkin sekitar 50 millisecond ya. Kemudian yang terakhir adalah max slippage. Semua input yang ada pada pengaturan di sini kita menggunakan aturan points ya, bukan pip. Karena terdapat perbedaan dari broker ya. Ada broker yang menggunakan 3 digit. Contohnya yang saya gunakan di sini. Seperti kalian lihat di sini harganya 4539.544. Artinya di sini 3 digit. Kemudian ada juga broker yang hanya menggunakan 2 digit. Ada yang 4539.54 saja. Karena perbedaan tersebutlah saya menggunakan semua input yang ada panel setting di sini menggunakan points. Cara mengetahui berapa points ya kan? Kalian sangat mudah. Kalian tinggal pergi ke arahkan kursor nih seperti ini nih, crosshair ya di sini nih. Kalian tinggal klik saja. Kalian tinggal ukur, mau ukur dari misalkan dari wick atas ini ke bottom bawah sini berapa poin sih? Kalian bisa lihat di situ. Di sini berarti ada 24.889 poin seperti itu. Atau di sini 10.000 poin. Nah, points inilah yang digunakan untuk seluruh input yang ada di sini. Seperti itu. Untuk max slippage di sini kalian dapat sesuaikan, namun defaultnya adalah 50. Dan fungsi dari max slippage ini adalah batas toleransi pergeseran harga dalam satuan poin. Jika harga di pasar melompat liar melebihi angka ini, EA akan otomatis membatalkan order untuk dikirim. Oke, untuk akun type dan general akun execution di sini sudah jelas ya. Kemudian kita masuk ke fitur yang kedua yaitu trailing stop and break even. Beralih ke trailing stop and break even, pengaturan parameter di sini berfungsi untuk mengamankan posisi yang sedang running profit. Ingat, semua satuan angka di sini menggunakan points seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kita masuk ke bagian pertama yaitu set to BE plus. Ya, plus di sini merupakan plus buffer ya. Nah, input di sini adalah buffernya. Oke. Input di sini merupakan pengaturan dari tombol yang ada di sini, yaitu tombol set to BE ini. Set to BE plus button di sini menentukan berapa poin ekstra yang otomatis diamankan ketika Anda mengklik tombol manual set to BE di sini. Contohnya, kita contohkan di sini 500 poin lah ya, kita input 500 poin. Karena kita punya 2 posisi di sini, kita hapus yang paling tinggi di sini ya, kita hapus. Oke. Sekarang tampilannya seperti ini ya. Nah, jika kalian lihat, ini kan jaraknya SL-nya masih di bawah nih ya. Jarak XL-nya masih di bawah nih, masih ada 6.740 poin. Karena tadi kita sudah menginputkan 500 poin, saat kita mengklik set to BE, maka garis SL akan dipindahkan ke harga entry plus buffer 500 poin ke atasnya. Oke, kita contohkan, kita klik. Nah, seperti yang Anda lihat.
Sudah diklik nih ya. Garis SL-nya berpindah menjadi di atas garis entry dengan buffer ataupun selisih 500 poin. Seperti yang Anda lihat di sini ya. Oke, sekitar 500 poin ya perpindahannya. Inilah fungsi dari button set to BE di sini. Kita kembalikan SL-nya di bawah sini. Kemudian untuk sistem pengamanan otomatis atau trailing stop ya, trailing stop di sini, inputnya ada di sini. Semua input juga sama menggunakan satuan points ya. Untuk trailing stop trigger di sini fungsinya adalah ambang batas profit yang harus ditempuh harga, yang harus disentuh harga running ya, agar trailing stop ini aktif, agar trailing stop dari si fitur ini aktif. Seperti itu. Kemudian begitu angka trigger di sini sudah tersentuh, maka trailing stop BE di sini akan bekerja, di mana menentukan jarak pengamanan garis SL tepat di atas dan plus buffer dari harga entry seperti fungsi dari set to BE. Tetapi di sini fungsinya otomatis, tidak seperti ini kita manual set to BE. Nah, untuk trailing stop trigger ketika tertrigger maka otomatis akan memindahkan ke set to BE plus buffer di sini. Oke. Kemudian trailing distance di sini apa fungsinya? Trailing distance di sini adalah menentukan jarak poin antara harga saat ini dengan harga SL yang akan terus membututi dan mentrailing harga. Jadi, harga di sini adalah harga yang ditentukan. Berapa sih harga jaraknya antara SL dengan harga running saat ini? Misalkan jika harganya di sini 5.000 points ya. Artinya jika dia naik ke 5.001, maka si SL-nya akan dinaikin 1 poin. Kemudian jika harga turun di bawah 5.000, si SL-nya akan tetap. Kemudian jika harganya naik lagi pokoknya SL-nya itu akan terus dijaga di 5.000 points. Seperti itu. Namun jika turun, SL-nya tidak akan turun juga. SL akan tetap. Kemudian fungsi dari trailing step ini apa? Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah agar server broker tidak kepanasan atau tidak terbanjiri order modifikasi dari permintaan trailing stop fitur kita ini ya. Gitu. Jadi trailing step akan mengatur jarak lompatan SL. SL tidak akan maju setiap poin. Artinya melainkan menunggu harga bergerak sejauh angka step yang ada di sini. Kita contohkan ya, kita nonaktifkan terlebih dahulu fitur dari position monitor di sini. Oke. Karena jaraknya sepertinya di sini sudah lebih dari trailing triggernya itu sudah lebih dari 2.500 ya. Ini udah 10.000, oke. Ya kan? Maka kita aktifkan dia langsung otomatis lompat nih. Kita aktifkan. Nah, setelah itu dia akan menjaga di 5.000 points. Kita kecilin ya. Dia akan terus menjaga di 5.000 points. Seperti ini. Ini berapa? 4.800. Ketika dia menyentuh di sini, maka akan naik lagi. Coba kita lihat. Kita tunggu. Kita tunggu harganya. Dia akan terus naik. Ketika harga turun, dia tidak akan naik. Dia akan menjaga. Nah, sebentar. Kita tandai dia ada di sini. Dia ada di garis kuning ini. Jika harga bergerak naik, maka si trailing akan tetap menjaga di 5.000 poin. Dan jika harga turun, dia tidak akan SL-nya tidak akan turun ya. Inilah fungsi dari si trailing stop di sini. Ini garis entry kita. Oke, kita lihat mana dia belum pindah, harganya belum naik lagi. Oke, ayo. Kita tunggu dia harganya naik.
Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini lama kalau kita tungguin. Nah, kita tunggu sebentar lagi aja. Kita lihat. Oke, nah sudah tersentuh 5.200, dia naik. Dia akan terus naik seperti ini ya. Oke, kita nonaktifkan fitur dari trailing stop di sini. Dan kita kembalikan fitur dari position monitor. Aktifkan kembali, ini kita rubah kembali SL-nya di bawah sini. Oke, seperti itulah fitur dari trailing stop ya. Kemudian selanjutnya adalah fitur dari auto SL dan TP injektor. Fitur di sini adalah untuk menginjeksi ataupun menginputkan otomatis SL dan TP secara otomatis ya setiap kali Anda membuka order. Baik menggunakan terminal yang ada di sini, Aura Trade Assistant Pro di sini, ataupun melalui HP kalian, device, selama Aura Trade Assistant Pro di sini aktif di komputer kalian. Maka seluruh order yang kalian buka itu akan disuntikan SL dan TP-nya. Adapun SL dan TP metodenya di sini terdapat dua metode perhitungan ya. Adapun jika kalian menggunakan metode ATR, maka TP yang digunakan adalah TP-nya berdasarkan RR. Seperti itu. Nah, metode ATR di sini adalah metode yang dihitung berdasarkan volatilitas ATR ya. Kalau kalian tahu indikator ATR, average true range di sini, yang artinya itu mengukur seberapa berapa poin si volatilitas pasar itu dalam periode tertentu ke belakang. Jadi dihitung berapa candle ke belakang, dilihat berapa candle ke belakang, kemudian dihitung berapa sih volatilitas nilainya. Nah, inilah yang dijadikan input untuk injeksi dari SL dan TP-nya. Tentunya berdasarkan faktor pengali di sini. Ini bisa kalian sesuaikan. Dan untuk ATR di sini juga kalian bisa sesuaikan mau menggunakan ATR dari time frame berapa. Itu kalian tinggal pergi ke properties dari sini. Kalian tinggal sesuaikan aja di sini. Saran saya menggunakan current time frame karena akan menyesuaikan. ATR akan menyesuaikan ATR pada time frame yang kalian gunakan. Tapi jika kalian ingin menggunakan fix time frame, ATR-nya, nilai ATR dari fix time frame tertentu, kalian tinggal rubah saja di sini misalkan ke time frame 5 menit. Nah, jadi mau kalian eksekusi di time frame berapapun, maka seluruh SL dan TP-nya itu berdasarkan dari ATR time frame 5 menit. Seperti itu. Kita kembalikan seperti semula ya, agar mengikuti dari current time frame yang digunakan. Kemudian mode yang kedua adalah mode fix point ya. Nah, fix point di sini inputnya di mana? Kalian tinggal inputkan di sini. SL-nya input di sini. Kemudian untuk TP-nya kalian input di sini. Ini khusus untuk kalian yang memang punya trading plan yang menggunakan misalkan 400 pip gitu TP-nya, terus SL-nya di 50 pips gitu. 50 pips kalian tinggal convert aja ke nilai points-nya karena input di sini berdasarkan points ya. Seluruh input dari panel setting yang gua buat itu berdasarkan points. Nah, kalian tinggal ukur aja berapa. Kayak gini contohnya. Ini adalah 6.200 poin ya. Kalian tinggal inputkan di sini gitu. Jadi seluruh posisi yang pertama kali dibuka, ya. Yang pertama kali dibuka akan diinputkan berdasarkan
auto SL dan TP injektor ini. Jika fitur si position monitor ini aktif. Tapi kalau position monitor ini nggak aktif gitu, seluruh posisi yang dibuka maka auto SL dan TP injektornya mengikuti metode dari sini. Contohnya, ini kita nonaktifkan. Kita open posisi baru, kita buy. Nah, lihat. Ada 2 SL dan TP di sini. Ini gue pindahin ya biar nggak terlalu dekat. Karena tadi kan 2500 ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau fitur ini aktif, kita contohkan. Nah, ini kan terdapat 2 garis SL ya. Gimana cara merubahnya agar satu garis? Ya kalian tinggal tarik aja garis ini. Nah, seluruh garis SL dan TP-nya, seluruh garis SL-nya akan berubah ke satu harga. Contohnya ini juga garis SL dan TP-nya, garis TP-nya dua-duanya beda kan? Nah, ini rata-ratanya di mana? Di tengah sini. Caranya merubah ke sini, kalian tinggal klik 2 kali aja di sini. Set, pindah dia semua. Dan kalian tinggal geser lagi. Pindahkan. Kalian geser lagi. Nah, jika fitur ini aktif, maka yang disuntikan adalah SL dari yang ada di sini, garis ini. Contohnya, saya open posisi lagi nih. Sabar, kita lihat agak turun sedikit biar kelihatan. Oke, kita open posisi buy lagi. Nah, ini ada buy lagi ya posisinya. Nah, SL yang diinputkan sama kan di garis yang sini. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat posisi terbukanya seluruh SL dan TP-nya kalian perhatikan di sini sama satu harga ya SL dan TP-nya. Oke, seperti itu untuk fitur dari auto SL dan TP injektor. Kemudian kita masuk ke pengaturan dari pending order grid di sini ya. Pending order grid di sini pengaturan yang berfungsi untuk input dari tombol yang ada di sini nih ya. Ini tombol grid di sini, pengaturannya di sini. Gitu. Nah, tombol grid di sini fungsinya apa sih? Bagi kalian yang ingin menggunakan strategi tebar jaring gitu kan. Kalian mau tebar jaring nih, kalian punya zona, misalkan saya contohkan. Kalian punya zona di mana ya? Kalian misalkan mau masuk di zona sini. Contohnya ya di order block sini. Kalian mau masuk di sini gitu kan. Terus kalian mau pasang berapa di sini? Mau pasang gridnya berapa? 5. Nah, grid order count-nya di sini adalah jumlah gridnya, jumlah ordernya berapa. Kemudian grid spacing di sini adalah spasinya antar gridnya itu berapa jaraknya. Contohnya misalkan 500 ya biar terlihat 1000 lah. 1000 poin artinya $1 ya perbedaannya ya di sini. 1000 poin. Kemudian grid load multiplier-nya kita pakai satu aja ya. Kita pakai satu aja jadi seluruh gridnya itu akan sama. Jumlah loadnya akan sama. Contoh, kita pencet grid. Nah, SL misalkan di sini udah ada estimasi loss, estimasi profitnya juga. Nah, kita pasang di sini, mulai dari sini, grid buy limitnya mulai dari sini, take profitnya kita pasang di sini nggak apa-apa. Kita lihat, load size-nya di sini 0,05 karena kita pakai base loadnya adalah 0,01 dengan load grid multiplier-nya itu pengalian gridnya itu 1, maka ya tetap size-nya akan menjadi 0,05 totalnya. Oke, kita tinggal klik confirm, maka terpasang grid pending ordernya berjumlah 5 ya. Kalian bisa perhatikan. Di sini langsung terpasang 5 dengan jarak masing-masing 1000 poin. Oke, 1000 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini untuk
yang multiplier-nya 1 ya, artinya sama semua lotnya. Contoh, kita ganti multiplier-nya menjadi 2. Saya ganti menjadi 2 dengan pengaturan yang lainnya sama. Kita tarik lagi garisnya, kita sesuaikan. Ini by limit. Set. Tadi 2 kan? Nah, kalian bisa lihat dia akan berubah. Pending order yang paling dekat dengan SL merupakan pending order dengan lot yang jumlahnya paling besar. Dan yang paling terjauh ataupun yang kelima di sini merupakan lot pertama ya, yang dihitungnya pertama dari inputan di sini, yaitu 0,01. 0,01, kemudian grade keduanya adalah 0,02. Kenapa 0,02? Karena faktor pengalinya adalah 2. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan pending order grid untuk sel. Sama, kita contohkan. Misalkan untuk sel, kita tinggal garis SL-nya kita tarik ke atas, TP-nya garis ke bawah, maka langsung berubah menjadi sel limit. Nah, seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 dengan garis SL terdekat adalah pending order terdekat dengan garis SL adalah lot yang paling terbesar. Bisa kalian perhatikan di sini. Oke, seperti itu. Kita hapus semua pending ordernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Aura Assistant Protection, yang intinya dari Aura Threat Assistant Pro itu ada di sini fiturnya. Fitur yang paling premium dari produk buatan gua ya. Di sini Aura Assistant Protection. Oke, kita masuk ke bagian yang paling penting ya, paling vital nih dari Aura Threat Assistant Pro. Jadi untuk Aura Threat Assistant Pro di sini udah punya sistem Aura Assistant Protection, yang dimana kalau kalian off kan di sini, seluruh fungsi fitur dari Aura Protection di sini akan off ya, tidak akan berjalan. Off, maka Aura Threat Assistant Pro akan berguna sebagai threat execution aja. Jadi alat bantu kalian eksekusi order aja tanpa ada proteksi dari Aura ya. Jadi di sini adalah saklar master ya, saklar yang paling utama. Jika kalian off kan, maka seluruh fitur di bawahnya tidak akan berfungsi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian enforces lock and close position. Fungsinya apa sih di sini ya? Fungsinya adalah untuk mengatur batas kerugian dan juga profit harian kalian ya di sini. Batas kerugian dan keuntungan ataupun profit kalian, harian kalian ini dihitung dari mana? Dihitung dari saldo equity awal hari ini. Saldo ini di lock ya berdasarkan saat pergantian hari. Jadi saldonya tuh yang di lock di sini perhitungan yang dipakai untuk perhitungannya itu statis ya, tidak dinamis. Saat kalian profit, maka akan tetap statis dia nilainya, kerugian maupun dari profitnya di sini. Tidak akan berubah-ubah selama di hari yang sama. Dan juga sudah ada pembatasan dari max active position dan juga max pending order di sini. Fungsinya apa? Di sini untuk mencegah penyakit yang namanya over trading. Jadi kalian bisa batasin juga batas pesanan Anda dengan max active position dan juga max pending ordernya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke lot risk management. Jika fitur ini kalian aktifkan, maka seluruh eksekusi baik limit, grid, OKO ataupun market order yang sifatnya instant market order, sell atau buy di sini
akan mengikuti seluruh lotnya, akan mengikuti perhitungan berdasarkan dari dua metode yang ada di lot risk management di sini. Adapun metode kalkulasinya kalian bisa sesuaikan berdasarkan persentase dari saldo awal hari yang dikunci di sini ataupun berdasarkan dari jumlah dolar yang kalian resikukan. Gitu. Jadi berdasarkan dolar, misalkan kalian ingin meresikokan per posisinya 100 dolar. Oke, berarti lot amannya berapa? Lot amannya adalah 0,40 otomatis di sini. Kemudian jika kalian ingin menggunakan misalkan 5% dari saldo start equity hari ini nih. Misalkan 5%-nya berapa? Ini per posisi ya, kalian bisa atur nih. Ini berdasarkan perhitungannya itu 5%-nya adalah 1,81 lotnya. Tapi saran saya semakin kecil di sini, misalkan contohnya 1% itu semakin bagus dan semakin aman tentunya. Dan sesuaikanlah dengan trading plan kalian. Karena ini hanya alat bantu. Semua eksekusi baik instant order maupun pending order itu ada di tangan kalian. Potensi kerugian dan keuntungan itu sepenuhnya ada di kalian. Aura Trade Assistant Pro hanya sebagai tools pembantu. Catat itu ya. Semua kerugian dan juga semua keuntungan yang kalian dapatkan itu pure murni semua berdasarkan dari sistem trading kalian. Maka susunlah trading plan kalian dengan sebaik mungkin agar dapat bertahan selama mungkin di market yang gonjang-ganjing ini. Kemudian kita masuk ke filter and clean sweep position. Fungsinya apa di sini? Nah, ini yang bagian terakhir ya. Ini adalah penjaga akun kalian ya dari yang namanya lonjakan biaya swap dan juga volatilitas yang ekstrim ya. Jadi, Newsstream High Impact News di sini. Ini kalau kalian on kan saat ada berita yang akan rilis gitu, sebelum 15 menit berita rilis, maka seluruh posisi yang aktif, baik seluruh posisi yang profit maupun yang loss, semua akan di close sebelum 15 menit news rilis ya. Dan kalian akan diperbolehkan trading lagi setelah 15 menit. Tentunya akan diperbolehkan trading setelah 15 menit. Selama dalam periode 30 menit di sini, kalian tidak akan dapat menekan seluruh tombol yang ada di place order di sini, baik pending order maupun instant order, karena sudah dikunci oleh sistem Aura Trade Assistant Pro. Kemudian fungsi dari daily clean sweep di sini adalah untuk menghindari lonjakan harga ataupun gap harga ya pada saat pembukaan harga. Jadi seluruh posisi yang ada maka akan di close sebelum penutupan market pada hari itu. Contohnya sebelum close market 15 menit seluruh posisi baik yang profit maupun yang loss akan di close. Adapun fungsi weekly clean sweep di sini adalah agar posisi tidak ada yang menginap. Jadi pada saat penutupan market pada hari Jumat itu seluruh posisi akan di close, disapu bersih semuanya agar nanti pada saat pembukaan hari Senin biasanya kan terdapat lonjakan harga yang signifikan, itu saldo kalian akan terlindungi. Seperti itu. Ini adalah fungsi dari filter and clean sweep position. Kalian dapat aktifkan misalkan hanya yang ini saja atau yang sini saja. Atau kalian aktifkan semuanya, terserah kalian. Itu semuanya terserah kalian, tergantung dari gaya kalian trading, tergantung dari trading plan kalian.
Di sini kita sudah memfasilitasi untuk kalian yang ingin berkembang, tinggal kalian manfaatkan, kalian gunakan semaksimal mungkin ya. Oke, mungkin sekian dari video yang bisa gua jelaskan untuk part ini ya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM gua atau langsung komen aja ya di video ini. Buat kalian yang minat juga, kalian bisa langsung klik link yang ada di bio gua. Di situ semua sudah ada paket-paketannya ya. Kalian mau sewa bisa, kalian mau beli bisa. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.